bahwa ijazah Joko Widodo ijazah Joko Widodo Awas putus. Awas urat leher putus. Yang bisa disampaikan. Assalamualaikum. Awas urat leher putus, awas. Ya mohon maaf, ini pelampiasan dari kecewa mereka kepada aktor lainnya gitu. Dan kebetulan aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Kalau kubunya Anies jelas ini anti Pak Jokowi sejak lama. Kemudian kubu Ganjar ini adalah sisa-sisa yang pernah mendukung Pak Jokowi, terus marah karena Pak Jokowi memilih Pak Prabowo. Nah, mereka mesti mencari jagoan baru, tidak ketemu. Nah, ketemulah yang terdekat itu adalah pengen masuk ke Pak Prabowo. Gitu loh. Sehingga berharap Pak Prabowo itu akan meninggalkan Pak Jokowi. Kira-kira di logikanya kan begitu. Iya. Maka dilancarkanlah serangan gitu, pecah belah, supaya lagi-lagi Pak Prabowo itu, karena Pak Jokowi sebentar lagi, udah ditinggalkan aja, dan mereka siap untuk menjadi pendukung baru. Jadi dengarlah ceramah-ceramah dari tokoh agama yang mengatakan, udah biar aja, dia kan udah mau selesai, kata kayak gitu kan. Ya. Kemudian partai-partai yang ngomong bahwa kami lebih punya tradisi loyal daripada Pak Jokowi, ya kan, kalau bisa kami mau masuk koalisi, tapi Jokowinya jangan masuk, bahkan kalau bisa nanti Gibrannya juga diganti di tengah jalan. Waduh. Ini adalah desain daripada mereka-mereka yang sebenarnya mencari idol baru dan tidak tahu caranya melampiaskan kekecewaannya. Nah, karena ini hanyalah kekecewaan, saya kira mudah-mudahan pemimpin kita dewasa membaca ini. Ini adalah sebenarnya manajemen komunikasi saja. Nanti harus ada komunikasi elit yang justru nuntasin ini, Bang. Supaya rakyat itu juga tahu kalau kita berbeda itu sebenarnya beda apa sih sebenarnya gitu. Kan beda jalan pikiran, beda cara kita melihat persoalan. Betul. Bukan perbedaan kalau nggak bersama dia berarti kita beda. Nggak begitu, karena orang ini kan aktornya berubah-ubah. Tapi konsepnya kan boleh jadi konsep yang tadinya dibawa oleh aktor yang sudah tidak ada, sekarang juga ada di aktor yang sekarang ada. Ya kayak misalnya kalau berbicara tentang kemandirian bangsa, ya kan, keberanian menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mungkin diidolkan di calon yang kalah. Tapi coba berpikir, apa Pak Prabowo bisa diragukan soal seperti itu? Kan tidak, ya sudah. Karena gagasannya sama, ya kita ikut, kan gitu kira-kira. Nah, apalagi kalau kita bicara payung besarnya rekonsiliasi, justru kita ingin mau mulai tradisi agar antara pemimpin yang lama dengan yang baru itu terus bersatu, bahkan merangkul yang lain-lainnya. Karena dunia memerlukan persatuan para pemimpin di Indonesia. Abang. Wah, luar biasa ya. Keren banget Bung Fahri Hamzah, teman-teman. Pertemuan Jokowi Prabowo, anak abah meradang. Melihat rata-rata secara umum, kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini bertemu, ini kan sebenarnya pertemuan dua sahabat lama yang saya kira memang sudah melakukan kerjasama politik di pemilu di 2024. Jadi mau bertemu setiap hari, setiap saat, mestinya bukan menjadi gosip politik yang misalnya mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Tapi yang kedua, yang sebenarnya secara prinsip pertemuan semacam ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Pesan-pesannya banyak, misalnya banyak pihak yang mendengarai, ini kan menjadi penegas bahwa sebenarnya hubungan politik antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Karena dulu waktu terjadi reshuffle beberapa minggu yang lalu, itu kan dikesankan ada hubungan yang tidak baik. Ya. Ada disharmonisasi hubungan antara Solo dengan Kertanegara. Karena konon ada sejumlah menteri dan bahkan mayoritas menteri-menterinya itu disebut sebagai Jokowismen, seperti Pak Budi Ari, Sri Mulyani, dan seterusnya, dan seterusnya. Publik menangkap ada gonjang-ganjing, ada sesuatu yang terputus dalam komunikasi ini. Tapi pertemuan kemarin tanggal 4 ya, bulan Oktober, hari Sabtu, ini kan mempertebal bahwa sebenarnya kedua tokoh ini melampaui hubungan-hubungan yang disebut dengan gonjang-ganjing terkait dengan reshuffle kabinet yang kemarin ya. Nah yang ketiga, tentu publik juga menerka, ini pasti ada sesuatu yang
dibicarakan secara spesifik, dan pembicaranya itu tentu tidak bisa lewat telepon, Ya, karena tidak tertutup. bisa lewat Zoom, dan tentu saja banyak sekali off the record-nya yang Iya. tidak diketahui oleh publik. Nah, soal apa materi pembicaraannya, tadi Pak Pras mengatakan ya ada sesuatu tentang kebangsaan. Kalau istana saja sudah tidak membocorkan apa yang diomongkan, apalagi orang luar tadi. Iya, Paling iya, cuma betul. nebak-nebak, oh ini paling bicara tentang situasi dan kondisi hari ini yang terus berkembang, ya ada demonstrasi, ada protes, situasi ekonomi, Nah, itu yang menarik. soal Ya. apa namanya terkait dengan supremasi hukum dan seterusnya. Itu yang menarik tadi. Anda langsung singgung. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Sirait Media. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci Pak Jokowi dipermalukan lagi. Ya, dipermalukan habis-habisan. Tapi sebelum kita mulai videonya teman-teman, jangan lupa untuk bantu subscribe yang belum subscribe, like yang belum like, dan share video ini. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Dan terakhir kita tahu bahwa Saudara Joko Widodo berkunjung kepada Presiden Republik Indonesia pada 2 Oktober yang lalu, meskipun tidak dibocorkan atau disampaikan kepada media apa yang menjadi agendanya. Kami menduga bahkan meyakini di antara agendanya adalah membahas soal ijazah yang hari ini masih menjadi kemelut, termasuk ijazah putranya yang saat ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang bermasalah karena diduga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kami menghimbau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga pada tanggal 4 dikunjungi oleh Saudara Joko Widodo. Bapak, kami memang butuh negara hadir. Tetapi kehadiran negara bukan mendamaikan kebatilan dengan kebenaran. Bentar, sebelum lanjut, coba lap dulu tuh apa itunya empel tuh. Coba, aduh, siapa sih yang deketnya tuh? Coba suruh lap dulu. Bukan kemudian diminta berkompromi bahwa ini ijazah palsu, anggap saja asli. Tidak. Tapi jika ingin membantu rakyat ini, tolong mintakan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazahnya. Di pengadilan. Kalau memang ijazah itu asli, maka polemik ini bisa segera diakhiri dan warga negara ini bisa kembali rukun. Ngapain juga Sunderland, Bangor dan sebagainya? Oke, Mas Roy. Saya kira MDIS itu institusi, nggak mungkin Pak ngeluarin dokumen sembarangan. Luar negeri Pak. Singapura. Bukan berarti Berapa kita sekolahnya, bilang. Mas? Jadi terlepas dari ranking A, B, C, Rankingnya D, 46 dari 55. Ya setidaknya Ranking 17.000 dari seluruh institusi negara. resmi Pak Roy, institusi resmi nggak mungkin. Resmi, tapi kalau rankingnya ranking abal-abal ya bersama. Bagaimana ranking apa-apa? Kayak Singapura loh. Iya, Singapura ada komisi, ada komisioner ya, Iya, memantau. Yang jelas ranking Komisioner. Tidak ditentukan ranking Pak Roy. mohon izin. Iyalah, tahu lah. Ya, Sekarang keresmian. MDS sudah Orang masih yang kerjasama lulus dengan Bepom terakhir nggak? pun di sekolah, itu MDS tetap masih lulus. kerjasama dengan Tidak dengan Bepom nggak? Bepom. Terlepas Tapi dengan dari- Sunderland dan Pak Roy. yang lainnya. Ngapain juga Sunderland, Pak. Bangor dan sebagainya? Oke, Ada. karena skema kerjasama partnership sekolah itu bisa berubah Nah, setiap iya. tahun. Nah, ya berarti dia Itu sudah tidak strategi dipercaya lagi pendidikan. oleh Bradford. Kalau kita Ini Roy Suryo emang nggak ada adabnya sama sekali ya. Sering ngomentari adab orang, sering ngomentari perilaku orang, tapi perilaku dia juga kayak ya nggak beradab. kita bahas Yang dulu. percaya lagi oleh Dulu Bradford. sejarah Indonesia merdeka 1945. Terus tiba-tiba ada yang bilang, oh itu enggak, beritanya beda. Kita enggak percaya. Kacau kita. Oke, jadi poin Anda Kalau adalah kita Poin mengapa saya- tidak percaya tadi? Poin saya, sistem pendidikan Poin kita humas tidak kayak gitu. sama di dalam dan di luar. Yang kedua, apa yang dikeluarkan MDS itu resmi, bukan dong. sembarangan. Oke. Ada orang Mas Pram, dia dibilang ranking 46 dari 51. Dia tidak resmi. Gimana? Dia Bukan nggak resmi. Oke, tahan. Sekarang kita MDS tadi ada nggak di situ? Di Singapura itu ada yang namanya EduTrust. EduTrust. sebenarnya bingung juga. Apa yang ditakuti dari seorang yang sudah purna tugas? Pengaruh informal, dukungan publik yang masih besar atau apa? Mungkin saja, tapi gini, masa kita marah, masa kita takut kalau orang punya pengikut? Betul. Bukan salah dia kan? Betul. Misalnya gini,
Saya nih misalnya, Anies punya pengikut militan, bisa marah nggak saya? Nggak bisa. Atau Mas Ganjar punya pengikut militan, bisa marah nggak sih? Nggak bisa. Ibu Mega punya pendukung berani mati, bisa marah nggak kita? Nggak. Pak Jokowi punya pengikut yang besar, bisa marah nggak kita? Kalau Pak Jokowi merawat pendukung-pendukungnya sampai hari ini, kita boleh marah nggak? Orang merawat pendukung-pendukungnya itu kan urusan dia. Haknya dia. Kalau Anda mau punya pendukung, rawat juga lah pendukung Anda. Kan gitu aja. Kita kan berkompetisi aja. Itu sama kayak orang kalau bisa punya mobil, kita boleh marah nggak? Anda kalau punya hal yang sama, lakukanlah kira-kira kerja keras yang sama dengan dia. Supaya Anda juga punya. Gitu. Selalu ada dalam kekuasaan, menang terus, nggak pernah kalah. Dengan usia yang juga masih dalam politik ya. Masih sore itu, belum maghrib itu. Masih Dalam politik, karena dalam politik kita usianya panjang-panjang. Ada yang 70-an, ada yang 80-an. Yang 70-an juga banyak dalam politik itu. Kenapa ketua-ketua partai yang umur 70-an banyak? Kenapa ini umur 62 tahun atau 63 tahun sudah disuruh Mandek Pandito, Topo Broto, dan segala macam kayak gitu-gitu. Kan nggak sesuai dengan balik ke Solo. Kan dia balik ke Solo. Tapi kan mikir politik tidak punya hanya orang Jakarta yang boleh mikir politik. Orang di Papua juga boleh mikir politik. Orang di Aceh juga bilang, orang di Solo juga boleh mikir politik. Kenapa harus hanya orang Jakarta yang boleh mikir politik itu? Konstitusinya sudah menjelaskan. Kita masih saja mempertanyakan. Kita menghargai Pak Subhan dengan proses hukumnya, tapi Pak 125 triliun gede sekali. Iya, lebih besar dibanding APBD DKI paling gede se-Indonesia loh Pak, 90 triliun. 125 triliun itu besar sekali Pak. Nggak apa-apa, duitnya banyak dia. Oh Pak, Nggak maksudnya ya kota. Pak, mohon izin Pak. Jadi ini tampak seakan-akan, mohon maaf sekali Pak Subhan, ini tampak seakan-akan untuk memicu keramaian. Apakah itu yang menjadi tujuan? Karena apa? Karena 125 triliun siapa yang punya? Gini, Ya, ini lebih gede perlu dibanding anggaran dijawab DKI. Itu supaya satu. nggak sesat ya. Iya, iya. Jadi gini, Nanti saya tambahin ya. yang boleh ya? 125 Mau nambah 25 triliun triliun itu lagi ya? konstruksinya begini. Itu yang dirugikan kan negara hukum. Yang punya negara hukum adalah warga negara. Maka saya minta di-store ke kas negara. Untuk dibagi kepada semua warga negara. Sosial banget. Nah, itu berarti Sosial banget. Sosial apanya kau? Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, Jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sebenarnya oleh Barreskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Kita sangat senang bahwa para pemimpin-pemimpin negara kita itu melakukan silaturahim, pertemuan, apalagi dalam kondisi yang sangat sejuk, teduh, ya. Ini menghasilkan sebuah rasa di mana semuanya memiliki perasaan untuk menghadirkan suasana yang guyup di antara semua anak bangsa. Dan di antara jika pemimpin-pemimpin kita bertemu, saya kira hasilnya itu tidak lebih, tidak lain hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemajuan bangsa. Jadi kami menanggapi itu secara sangat positif, dan kami berharap bahwa silaturahim di antara pemimpin-pemimpin Indonesia akan berjalan secara berkesinambungan. Tapi kan terus terjaga tentunya, ya kan? Pertemuan antara Presiden dengan Jokowi ini akan membahas untuk kepentingan bangsa ke depan yang lebih baik. Saya yakin beliau-beliau itu akan berbicara tentang hal-hal yang positif untuk masyarakat dan selalu mendahulukan masyarakat. Apakah itu mengenai pertumbuhan ekonomi, apakah itu mengenai kondisi politik dan keamanan, kondisi demokrasi, tetapi semuanya untuk hal-hal yang terbaik untuk masyarakat. Dan saya yakin Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertukar pikiran mengenai pengalaman-pengalaman di masa lalu yang bisa dijadikan rujukan untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya dari aspek demokrasi, penguatan sendi-sendi ekonomi dan lain-lain. Saya kira hal-hal yang positif yang bisa dihasilkan dari pertemuan beliau itu. Banget ya politisi PAN ini ya.
Ini baru positive vibe, teman-teman. Enggak analisis omon-omon ya kan? Tuntutan kepada Polda itu bukan menaikkan status Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Senyum Justru kau, Roy. konstruksi hukumnya, ya, tuduhan pencemaran nama baik 310 KUHP dan juga tuduhan fitnah 311 KUHP yang dianggap, ya, itu terjadi karena objek ijazahnya itu disebut palsu, itu gugur atau harus dihentikan, atau bahasa hukumnya di SP3. Jadi penyidik Polda semestinya justru wajib menerbitkan SP3, surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan begitu. Sehingga apa, kasus ijazah palsu yang dilaporkan sebagai pencemaran oleh saudara Joko Widodo itu dihentikan di Polda. Dan hari ini justru kami datang ke Barreskrim, tadi juga sudah ada surat yang diserahkan melalui Irwasum, dalam rangka untuk apa? Ini adalah temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan namun dihentikan melalui proses penyelidikan. Tapi yang paling penting adalah nomenklatur penghentian penyelidikan itu bukan nomenklatur yang menjadi kewenangan penyidik, karena penyidik sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menghentikan dalam bentuk surat keputusan seperti SP3. Karena penyelidikan itu kapanpun ketika ada bukti yang bisa ditelaah lebih lanjut ya bisa dibuka kembali. Masalah Gibran, siapa bilang meredup? Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Takut karena apa bang sama Gibran bang? Sama Wapres? Takut jadi yang akan datang itu orang udah Gibran. Jadi bermacam-macam cara bagaimana caranya mengganjal Gibran. Dengan isu ijazahnya dan segala macamnya. Ya. Gibran, bagi saya, Gibran ini masih muda. Ya ini penggemblengan. Nggak usah dipedulikan. Jalan aja terus, semakin matang. Ya. Ini waktunya anak muda Gibran ini. Kalau melihat Pak Jokowi itu, saya dari awal sudah mengatakan do not underestimate with this guy. Ya. Beliau bukan ketua umum partai, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan juga orang yang punya banyak koneksi, tapi 2 periode bisa memimpin Indonesia spesial. Don't underestimate ini dari tahun 2014 ya? Dari tahun 2014. Dari 2014. Udah diramalkan ini orang perorangan. Dan terbukti 2 periode lancar. Itu kelebihan Pak Jokowi itu sangat detail membaca survei. Kelebihan Pak Jokowi selalu memprediksi 2-3 langkah ke depan dan itu baik buat kita cermati. Tetapi lagi-lagi Pak Prabowo sudah sangat jelas bahwa apakah 2 periode tidak, lihat saya punya performance dan nanti saya akan memutuskan apakah 2 periodenya bareng Gibran atau tidak. Itu sangat tergantung kepada Pak Prabowo kalau mau 2 periode. Dan pandangan saya yang terakhir, pasti siapapun yang diajak Pak Prabowo, dia harus punya kekuatan politik real yang memastikan kemenangan pada periode kedua nanti. Benar banget. Orang seperti ini kan hatinya, batinnya itu seperti apa sebenarnya itu? Kayak Roy Suryo. Emang dia itu siapa? Wong Cacat pernah jadi narapidana. Mau menyerang Jokowi itu kan harusnya ngukur gitu kan. Ngukur. Wong pancinya ya belum dikembalikan. Panci aja belum dikembalikan. Kan, ya kan? Jadi nggak matching nggak level sebenarnya. Cuma ya itu tadi karena ada didukung oleh media juga. Dan mereka diundang juga sama Karni Ilyas, sama Aiman. Ini yang membuat kita menjadi kacau itu. Jadi sebenarnya ya Aiman sama Karni Ilyas itu juga perlu ditertibkan kalau menurut saya. Ya kan? Saya sih menilainya sebenarnya itu bukan kemauan Aiman. Kalau menurut saya itu kemauan pemiliknya Haritanu, saya pikir. Karena kan memang Haritanu punya kepentingan karena posisinya sekarang kan tidak diuntungkan oleh pemerintah. Kan begitu. Karena saya paham lah apa kultur yang ada di MNC itu seperti apa dalam bekerja gitu loh. Itu pasti ya karena mau nggak mau ya Aiman harus mengikuti apa mau ownernya kan begitu. Ya apapun kan jabatan Pember itu kan lumayan bergengsi dan memiliki apa kompensasi apa gaji yang dan fasilitas yang lumayan lah gitu loh. Iya, apapun yang dikatakan belakangnya Haritanu lah siapa segala macam ya tampil tetap Aiman kan gitu. Jadi dia yang dilihat orang gitu kan. Bagaimana sih perjuangan yang sesungguhnya ya? Saya pribadi dulu. Jadi sejak itu
ancaman, intimidasi, teror, ya, ancaman real betul maupun verbal itu ya kami hadapi sampai dengan bulan Oktober ini ya. Silih berganti. Kalau saya mulai dari kami keluarga saya, anak-anak saya tuh diteror, diancam. Bahkan anak saya itu diancam dengan juru tikam. Anak mahasiswa yang tidak tahu apa-apa diancam dengan juru tikam. Dan ada 3 kali ditabrak yang itu sesungguhnya tidak mungkin itu terjadi gitu. Ya, kemudian kami bertiga ya, Pak Rismon juga di Balige sana juga diteror, mobilnya 2 kali dirusak, begitu juga dengan apa yang terjadi pada Pak Roy. Jadi sebetulnya perjuangan. Lalu Bapak dan Ibu, apakah melihat kami surut? Apakah melihat kami takut? Oleh para termel, itu sebentar lagi tersangka, sebentar lagi di penjara, sebentar lagi pakai baju Shopee, pakai baju orange, terus setiap hari di media sosial, di TV, kan seperti itu yang kami hadapi ya. Jadi belum saya banyak sekali di DM saya di Instagram maupun di Twitter, di Facebook ya, saya dikirimi kepala kucing yang dipenggal gambar gitu ya. Karena mungkin Termul tuh tahu, peneror tuh tahu saya suka kucing ya. Jadi seperti inilah yang terjadi pada keluargamu dan anak-anakmu seperti itu. Itu banyak sekali dan segala macam sumpah serapah di mana-mana kami hadapi begitu ya. Saya atau klien kami lampirkan dengan buku ini. Klien kami. Buku ini. Buku publik yakin ijazah Jokowi palsu. Publik yakin. Dan ini juga termasuk di dalamnya ada analisis Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Bu Tifa, semua ada di dalam. Ditambah dengan pandangan-pandangan publik, dengan polling, survei dan sebagainya. Insya Allah gitu kan, bersama dengan hasil penelitian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa apa yang ditemukan terakhir itu benar adanya. Nah, itulah tadi kualitas mereka ya. Udahlah teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye-bye.